beserta setiap kepada menyembah Yesus Juru Selamat. Engkaulah Yesus Juru Selamat. Engkaulah Yesus Juru Selamat. Engkaulah Yesus Juru Selamatku. Baik Tuhan, kita serahkan dan firman Tuhan kepada banyak kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Bardosi. Selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Ya, salam sehat. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak semua. Ya, baiklah. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkesempatan lagi di pagi hari ini untuk memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia, yang terus menuntun hidup kami, terus memberikan kami kekuatan baru setiap pagi, setiap hari. Kami selalu merindukan-Mu ya Bapa di surga, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus penghibur hati kami. Kembali lagi ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan, menopang hati dan pikiran kami, supaya kami semua tetap berdiri teguh di dalam iman yang bekerja oleh kasih yang sempurna, kasih Kristus Tuhan kami. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sambut lagi kebenaran firman-Mu untuk memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Dalam kebenaran firman Tuhan, kita selalu diberkati olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kemarin kita sudah sama-sama ya bersama-sama melihat lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal 5, ya, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus terus konsisten di dalam menjalani panggilan iman kita untuk berlomba dengan benar di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita sudah sama-sama, Bapak Ibu Saudaraku, memahami bahwa Allah mau supaya kita terus mengalami kemajuan dalam iman kita, iman Kristus, ya. Kita mengalami progres, ya, diproses terus oleh Tuhan Yesus, dan kita mempunyai teladan yang sudah
berhasil ya menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhanlah yang menjadi andalan kita ya dalam menjalani kehidupan kita dan meraih semuanya apa yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul kita, Rasul Paulus telah membuktikannya. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi bahwa tidak kurang bukti ya, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berhasil sampai pada akhirnya ya di dalam perlombaan iman ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah melihat mulai dari awal ya, Saulus diselamatkan yang kita kenal dengan nama Kristennya adalah Paulus ya. Dia terus Bapak Ibu Saudaraku memberitakan dengan setia Injil kasih karunia Allah, berita tentang salib Kristus, dan terbukti nyata Bapak Ibu Saudaraku bahwa kebenaran Injil kasih karunia Allah itu menyanggupkan dia, memampukan dia untuk tetap setia ya, melakukan seluruh kehendak Allah dan mencapai garis finish. Nah, ini yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Oleh karena di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus ya menegur, mengoreksi, mengingatkan ya jemaat Galatia ini supaya kembali kepada ya track record yang sudah ya ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada mereka melalui kehidupannya. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah kebenaran yang dihidupinya ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat penting di zaman sekarang ini ya, di mana banyak pemimpin ya berubah-ubah atau banyak pemimpin yang tidak bisa dipegang ya kata-katanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai satu figur ya manusia. Jadi barangkali orang mengatakan bahwa ya Yesus karena dia adalah Tuhan maka dia bisa hidup sempurna. Nah, tetapi bagaimana dengan manusia Bapak Ibu Saudaraku? Di bawah tuntunan daripada kasih karunia ini, Tuhan telah menunjukkan bahwa kuasanya ya, kuasa kematian, penguburan dan kebangkitannya sungguh dapat dipercaya menjadi sumber ya resources bagi kita yang tidak ada habisnya ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi kekuatan, sumber kekuatan, penghiburan dan juga penopang bagi perjalanan hidup kita dalam perjuangan ya yang kita perjuangkan terus Bapak Ibu Saudaraku untuk tetap setia di dalam hidup kasih karunia-Nya ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya kembali lagi kita ke kitab Galatia pasal 5 ini, Saudaraku. Kita akan membaca lagi dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Untuk pagi hari ini kita lebih memahami lagi Saudaraku ya apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus supaya kita jangan mengubah arah kemudi ya. Jadi itu yang kita bahas topik kita pada pagi hari ini. Jadi ibarat seorang driver, sopir, jangan sekali-sekali mengubah arah kemudi ya dari arah jalan yang sudah ditentukan untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Nah, di ayat 7 dan ayat 8 Galatia
pasalnya yang kelima ayat 7 dan 8. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku, kita ya baca ulang lagi Saudaraku ya, di ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ya, dahulu kamu berlomba dengan baik. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya dimulai dengan sikap yang benar, ya dari garis yang benar, yang tepat, seperti yang Tuhan tentukan di dalam aturan perlombaan iman ini. Jadi bukan asal berlomba, Bapak Ibu Saudaraku, bukan asal bertanding, ya, tetapi harus bertanding dengan ya berlomba dengan aturan main. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan bersorak-sorai menjadi juara, tapi juara bagaimana? Siapa yang menentukan juara dan bagaimana caranya itu diraih, dicapai? Benarkah? Kan begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi bukan asal melayani Bapak Ibu Saudaraku, bukan asal kita berkhotbah menyampaikan firman Tuhan ya, tapi harus benar sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan ya di dalam perlombaan iman, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Itu harus ya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah ya, berdasarkan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang diterimanya dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di mana ya justru disinilah Paulus ya mengatakan, menegur kepada jemaat Galatia ini ya, di pasal 1 kita baca itu, begitu aku heran begitu lekas kamu berbalik daripada Dia, dari Yesus Kristus yang telah memanggil kamu kepada kasih karunia-Nya, dan kamu mengikuti suatu Injil lain. Ya, kata Rasul Paulus. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang membuat mereka ini menjadi berbalik arah dari kebenaran, dari perlombaan, menjadi mogok, macet di dalam perlombaan iman. Ya, itu bukan Tuhan yang melakukannya, tapi mereka sendiri yang memilih. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena manusia itu diberikan free will, yaitu kehendak bebas. Ya, Tuhan tidak memaksa manusia itu harus mengikuti kehendaknya, tapi ditawarkan, ya, dihimbau, diajak dan diarahkan Bapak Ibu Saudaraku kepada jalan yang lurus, ya, tegak lurus, kepada pimpinan dan juga arahan daripada setiap kebenaran firman Allah. Ya, Tuhan mengajak, memimpin dan memanggil ya Bapak Ibu Saudaraku setiap orang yang percaya kepadanya supaya terus ya mengikuti semua kebenaran yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan Yesus ajarkan berdasarkan ya kebenaran rahasianya, ya rahasia Kristus yang dibukakan saat ini kepada kita. Jadi bukan berdasarkan ya pengajaran firman, tapi bukan yang dicampur aduk Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi bukan itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus dengan campur aduk ya antara program ya Allah bagi bangsa Israel dan juga dengan tubuh Kristus. Itu jangan dicampur adukan ya, karena itulah maka Rasul Paulus memberikan penegasan di dalam pertolongan yang dia sampaikan kepada jemaat Galatia ini dengan mengulang kembali ya peristiwa-peristiwa di masa yang lalu, di mana sebelumnya Rasul Paulus sudah membuktikan
bagaimana dia secara konsisten bahkan di hadapan para rasul dari Yerusalem, di hadapan Petrus, Yakobus, ya, Yohanes dan semuanya, Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak boleh dicampur adukan pemberitaan, ya, yang dimaksudkan oleh Allah untuk memberkati bangsa Israel secara duniawi, ya, di atas bumi ini, dengan cara Allah memberkati, ya, bangsa-bangsa lain saat ini, yaitu di dalam tubuh Kristus berkat-berkat yang surgawi, ya, yang saat ini sedang dipromosikan atau yang sedang dikumandangkan oleh Tuhan Allah melalui berita Injil kasih karunia-Nya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa faktanya di sini kita lihat adalah di dalam perlombaan, di dalam perjalanan iman kita ini, dalam perlombaan iman yang kita jalani saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu ternyata tidak sedikit godaan untuk membuat kita melalui keadaan-keadaan itu supaya kita menyerah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan godaan yang paling keras atau yang paling kuat memalingkan, ya, telinga, ya, atau pendengaran daripada orang-orang terhadap banyak hal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hidup kasih karunia saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, ya, karena iman timbul dari pendengaran, ya, dan iblis tahu bahwa orang percaya yang selalu setia datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi orang-orang yang setia, orang yang tahan menghadapi berbagai ujian dan pencobaan dan akan mengalami sukacita dan kemenangan di dalam hidupnya. Maka iblis, ya, setan berusaha untuk menjauhkan, ya, manusia itu, menjauhkan orang percaya itu dari pendengaran, dari keinginan untuk mendengar, Bapak Ibu Saudaraku, firman Allah. Ya, iblis mengalihkan pikirannya, ya, godaannya kepada pendengaran berbagai macam, ya, berita-berita di dunia ini, informasi-informasi yang bisa melemahkan atau membuat manusia itu berpuas diri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, berpuas diri sehingga mereka tidak maju lagi di dalam kebenaran kasih karunia Allah ini, ya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, dengan demikian iblis dengan mudah akan menjatuhkan mereka, menjatuhkan orang-orang percaya itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dengan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka seperti jemaat Galatia ini, ya, mereka berlomba di dalam perlombaan yang di garis yang salah. Ya, pasti Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah perlombaan yang sia-sia, ya, habis tenaga, ya, pikiran, dan juga waktu dihabiskan semuanya dalam perjalanan hidupnya, tapi tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, dan itu pasti berakhir, ya, semuanya di dalam kekecewaan, bukan berakhir dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, karena apa yang ditabur orang, ya, di pasal 6 itu nanti akan kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jika Paulus katakan orang menabur di dalam daging, maka dia juga akan menuai, ya, kebinasaan melalui daging itu sendiri, keinginan daging itu. Tapi kalau menabur di dalam roh, maka, ya, orang itu, kita akan menuai, ya, hal-hal, ya, segala sesuatu yang bersumber daripada Roh Kudus. Itu adalah, ya, segala berkat yang bertahan, berkat yang kekal, ya, di dalam Kristus Yesus, yang terus mempermuliakan Dia, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus katakan tadi, dahulu kamu berlomba dengan baik. Jadi,
Ya, siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran itu lagi? Kebenaran mana? Kebenaran hukum Taurat? Tidak. Ya, kebenaran perbuatan-perbuatan baik supaya manusia diselamatkan. Ya, seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang beredar luas atau itulah yang menjadi budaya ya dari manusia untuk memperdengarkan terus dari mimbar-mimbar pemberitaan ya Bapak Ibu Saudaraku, khotbah-khotbah pemberitaan bahwa tidak cukup hanya dengan iman katanya kita untuk diselamatkan, tapi juga harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu Saudaraku, bayangkanlah, saudara-saudaraku, ini adalah pemberitaan Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Ya, sejak 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus sudah menegaskan bahwa ya menurut Injil, berita ya kabar baik yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus adalah bahwa sekarang keselamatan hidup yang kekal itu adalah diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu Rasul Paulus meninggal dunia, begitu Rasul Paulus ya dan juga teman-teman satu tim pelayanannya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka dipanggil pulang ke surga ya karena sudah waktunya ya. Langsung Bapak Ibu Saudaraku, ya orang-orang mengalihkan dan memutar balik Bapak Ibu Saudara arah kemudi daripada ya pemberitaan ajaran kasih karunia itu, doktrin-doktrin kebenaran kasih karunia itu, kemudian langsung diputar balik Bapak Ibu Saudaraku. Injil itu seperti dikatakan Paulus ini masih di masa hidup Paulus pun Bapak Ibu Saudaraku sudah banyak orang yang mengintai. Ya, banyak orang-orang yang terus membuntuti pemberitaan Rasul Paulus supaya ya di saat ada kelengahan daripada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan di bangsa lain itu, di saat-saat mereka lengah, maka disitulah langsung masuk disusupkan ya pemberitaan ajaran yang melemahkan bahkan mematikan ya bagi orang-orang percaya yang tidak setia di dalam pemberitaan kasih karunia Allah ini, yang memalingkan ya mengarahkan pendengaran mereka kepada berita-berita yang tidak sejalan dengan ya prinsip-prinsip hidup kasih karunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara, mereka akhirnya jatuh kepada hukum Taurat, jatuh kepada daging, dan jatuh kepada ya prinsip-prinsip hidup manusia berdasarkan budaya-budaya kedagingan, ya bukan berdasarkan pencerahan daripada kasih karunia Allah, kebenaran kasih karunia Allah. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus mengatakan, bukan Tuhan yang membuat kamu akhirnya menjadi berbalik arah, ya, tetapi kamu sendirilah yang memilih untuk mundur. Kamu sendirilah yang memilih ya untuk berputar arah ya, sehingga Paulus katakan tadi di ayatnya yang ke-8, ajakan untuk tidak menuruti kebenaran itu lagi bukan datang dari Yesus Kristus yang telah memanggil kamu. Ya, tidak boleh ya, dan tidak mungkin Tuhan disalahkan dalam hal itu lagi. Dan itu nanti akan lebih dibuktikan dengan jelas, terang benderang, 100% akan clear ketika kita menghadap kursi pengadilan Kristus. Semuanya akan diperjelas oleh Tuhan Yesus sehingga tidak ada satupun manusia yang membantahnya. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang pun ya saat ini pun sementara kita masih hidup berjuang di tengah-tengah dunia ini, ya, kepada kita pun Tuhan sudah memberikan penjelasan, informasi yang akurat. Amin. Ya, jadi kita garis bawahi Bapak Ibu Saudaraku, informasi yang akurat, ya, bukan yang tidak akurat dan bukan yang campur aduk, tapi yang clear, yang jelas, terang benderang, sesuai dengan kebenaran kasih karunia Allah. Kita memperoleh sumber informasi yang clear, yang jelas, yaitu firman kasih karunia Allah ya, yang kita
pahami secara khusus, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam tulisan-tulisan surat-surat daripada Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, Rosamon secara khusus, ya Bapak Ibu Saudaraku, disitulah kalau kita membaca ya dari Roma sampai Filemon, akhirnya kita bisa melihat gambaran daripada kehidupan kita. Ya, kita mendapatkan vitamin-vitamin ya untuk kehidupan kita yang baru ini, supaya selalu fit ya, selalu dalam keadaan baik untuk meresponi ya segala apapun yang menjadi tantangan di dalam pergumulan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman kasih karunia inilah yang menjadi kebutuhan yang paling utama bagi kita supaya kehidupan kerohanian kita sehat, dan juga di dalam perlombaan pertandingan iman yang benar ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita sampai garis finish seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, tetap kuat Bapak Ibu Saudaraku ya, tetap on fire, tetap selalu kita mempunyai semangat yang menyala. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tidak redup atau tidak kelap-kelip, ya, tidak remang-remang, tetapi ya kehidupan kerohanian kita itu ya menjadi terang benderang, dan apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayai itu harus kita sampaikan kepada semua orang. Amin. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, karena semua orang perlu mengikuti arah dari kehidupan keimanan. Ya, arah kehidupan keimanan, kepercayaan yang sesungguhnya saat ini, pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu harus jelas Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi harus clear itu. Ya, supaya setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia di dalam kepercayaan mereka, Saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ini ayat 7 dan 8. Kalau sekarang ini kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dunia ini ya, jadi kita tidak usah membicarakan agama lain, kita membicarakan diri kita sendiri. Di dalam kekristenan itu Bapak Ibu Saudaraku ya, terdapat 60.000 lebih ya, 60.000 lebih macam daripada ajaran gereja. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lain. Jadi orang jadi bingung yang mana yang benar. Saudaraku ya, 60.000 lebih macam pengajaran di dalam kekristenan di dunia ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang benar? Yang mana yang benar yang harus diikuti Bapak Ibu Saudaraku ya? Nah, itu sebabnya agama-agama lain itu, ya saudaraku, agama-agama lain itu akhirnya mereka menjadi ragu ya dengan kekristenan. Karena apa? Karena pengajarannya beda-beda semua, tidak ada yang sama satu dengan yang lain, saudaraku ya. Nah, akhirnya juga ya perbedaan-perbedaan itu di dalam kekristenan ya, ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya Yesus adalah manusia biasa, bahwa Allah bukan Tritunggal, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan bahwa Roh Kudus adalah hanya tenaga aktif, bukan pribadi dari Allah, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang mengatakan bahwa ya Tuhan itu hanya 2 pribadi, ya bukan 3 pribadi, dan seterusnya, dan banyak orang yang mengikuti. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu ya sudah turun ke dunia dalam rupa seorang wanita, perempuan, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan seterusnya, dan banyak orang yang mengikutinya. Saudara, tidak sedikit orang yang mengikutinya, banyak orang yang mengikutinya. Dan sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada pengajaran-pengajaran yang baru ya, jadi manusia itu latah ya, manusia itu latah dan selalu ingin hal yang baru ya, walaupun itu salah, keliru, dan bahkan sesat ya, manusia senang mengikuti hal-hal yang baru. Sama seperti
dikatakan di zaman Rasul Paulus, di manusia di zaman di kota Athena itu, Bapak Ibu Saudaraku ya, para filsuf ya yang bangga dengan filsafat manusia ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka senang sekali mendengar hal-hal yang baru dan hanya untuk mengorek telinga mereka yang gatal, Bapak Ibu Saudaraku, supaya memuaskan telinga mereka yang gatal, dan mengoreknya dengan apa? Mengumpulkan guru-guru ya, pengajar-pengajar palsu itu supaya mereka bisa berpuas diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah bahaya daripada ya zaman modernisasi sekarang ini, di zaman teknologi informasi sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kecenderungan manusia adalah tidak terlalu membutuhkan mendengar firman Tuhan, dan mereka ingin mencari saja ya berita-berita yang memuaskan hati mereka. Yang penting mereka puas, bisa tertawa terbahak-bahak ya, bisa, Bapak Ibu Saudaraku ya, lebih mereka memikirkan, lebih senang mereka kalau firman Tuhan disampaikan oleh seorang pemberita firman seperti model stand up comedy, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bagaimana supaya terbahak-bahak, supaya tertawa-tertawa ya, mereka lebih senang mendengar itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menggaruk ya telinga mereka yang gatal, supaya mereka puas dengan apa yang mereka pikirkan sendiri tanpa mengkonfirmasi ya, tanpa mencek kembali benar atau tidak yang disampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan, atau itu adalah hanya sebuah trik ya, sebuah trik, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa mengambil hati manusia agar manusia itu bisa dikendalikan, seperti yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia ini, bahwa maksud daripada orang-orang itu adalah bukan membawa kamu supaya kamu memperoleh jaminan kepastian keselamatan ke surga, tidak ya, tetapi karena mereka ingin supaya kamu ya mengikuti manusia dan bukan mengikuti Tuhan. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, bisa kita tahu dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini ya, Saudaraku. Misalnya ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku ya, ketika dia memberitakan Injil kasih karunia Allah adalah, dia katakan di 1 Korintus pasal 15, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati untuk mengampuni segala dosa kita, bahwa Yesus Kristus telah bangkit untuk menebus segala kesalahan kita, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan ke surga satu kali untuk selama-lamanya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus pertama kali di dalam pemberitaan Injil yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi rintangan itu langsung datang ya dari kuasa setan, dari kuasa iblis, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengalihkan perhatian manusia itu dari kebenaran Injil kasih karunia Allah, dari salib Kristus ya. Banyak orang yang mencari kepentingan diri sendiri, mengatakan, oh tidak bisa ya, tidak mungkin semua dosa kita diampuni oleh Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa tidak mungkin? Manusia bilang ya, tidak ada yang mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katanya tidak ada yang mustahil. Tapi begitu kita ya bukakan, begitu firman Allah memberitahu bahwa segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan ya, dan bahwa kita sudah dibayar lunas, dan kita telah diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya hanya melalui iman, bukan karena usaha perbuatan kita ya. Langsung orang mengatakan, wah tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa hanya melalui iman. Kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah berita yang memundurkan, yang membuat orang akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mempunyai keyakinan yang benar ya, dari apa yang mereka dengarkan setiap hari. Kekeliruan
yang diperhadapkan kepada mereka melalui pengajaran-pengajaran palsu seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak terasa menyusup ya di dalam kekristenan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku ya, tadi sudah saya katakan bahwa 60.000 lebih macam-macam daripada pengajaran di dalam kekristenan itu, yang mana yang benar? Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang benar seorang pun manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hanya firman Tuhan yang benar. Amin. Hanya Alkitab yang benar 100%. Manusia semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ya kita menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata orang atau kata pemimpin besar, Bapak Ibu Saudaraku, yang mengalihkan ya perhatian manusia itu kepada sesuatu ya menjadi viral. Bapak Ibu Saudaraku, viral apa? Viral untuk sesuatu yang tidak penting, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, bolehkah memasukkan benda-benda ke dalam peti mati, Bapak Ibu Saudaraku, ya? Ya, ketika keluarga kita yang kita kasihi meninggal dunia, boleh atau tidak memasukkan ya benda-benda yang peninggalannya, misalnya Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ke dalam peti mati atau peti jenazah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, apa itu yang menjadi sesuatu yang penting di dalam iman ini sehingga itu menjadi viral? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu adalah ya satu persoalan yang tidak penting, Bapak Ibu Saudaraku. Enggak penting itu menjadi sesuatu yang harus dibicarakan beribu-ribu, berjuta-juta orang. Ya, untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, apa urusannya saudaraku benda-benda itu? Ya, karena itu adalah hal-hal duniawi. Saudaraku, yang perlu kita perjelas itu adalah apakah orang yang meninggal ini sudah yakin pasti masuk surga atau belum? Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan tas, sepatu, ya, apalah, rokok dan sebagainya, saudaraku. Apa urusannya Bapak Ibu Saudaraku dengan kehidupan yang kekal sehingga hal-hal seperti itu menjadi viral seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat penting? Nggak penting Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu adalah pembicaraan sampah. Ya, saudaraku, sekali lagi ya, itu adalah pembicaraan menghabiskan tenaga, energi, ya, waktu, pikiran manusia untuk sesuatu yang sia-sia. Asli Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi ya, kalau kita mengerti tentang kasih karunia Allah, Paulus mengatakan yang sangat penting adalah bagaimana kita memberitakan tentang kabar baik Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, mengampuni semua dosamu. Ya, bukan sebagian dosamu, semua dosamu, sehingga ketika engkau percaya, engkau pasti masuk surga. Dan karena itu engkau menghargainya dengan sikap tidak memberhalakan sesuatu apapun lagi di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, ya, tidak lagi berpikir bahwa orang yang meninggal itu nanti akan pergi dengan baju yang baru lagi, dengan tas yang baru lagi. Dia memerlukan Alkitab lagi untuk dia membacanya di alam kubur sana. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mana ada seperti itu kebenaran lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu adalah tahyul. Ya, itu adalah budaya manusia yang merusak iman kebenaran itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka di sini kita lihat apa yang sangat penting, yang harus konsisten kita beritakan, yang menjadi berkat yang besar bagi semua orang tanpa perbedaan, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan mengalihkan ya berita yang dihargai oleh Allah dengan berita yang dibuat-buat oleh manusia. Ya, makanya Paulus katakan di dalam Galatia pasal 3 ini, dia katakan apa? Hai kamu jemaat Galatia yang bodoh. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan siapa yang telah mengalihkan perhatianmu dari kebenaran? Ya, kenapa kamu ya menjadi lebih berhasrat? Ya, kenapa kamu lebih berminat, ya, lebih tertarik untuk berita-berita yang tidak penting, Bapak Ibu Saudaraku, seolah-olah ya bahwa itu adalah sesuatu yang membuat kamu masuk surga,
ya kalau kamu memasukkan benda-benda ke dalam peti orang yang meninggal, bahwa itu menghalangi kamu masuk sorga, ya, membatalkan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, apa pentingnya itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya? Itu adalah suatu pengajaran yang keliru, dan itu adalah suatu kebodohan kalau kita masih berpikir bahwa benda-benda mati seperti itu ada hubungannya dengan, ya, keselamatan hidup yang kekal kasih karunia Allah. Saat hidup inilah kita harus memastikan bahwa kita mempercayai kasih karunia Allah itu cukup bagi kita, ya, yang telah menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga tidak perlu lagi, tidak penting lagi, ya, sesuatu yang mau kita bangga-banggakan Bapak Ibu Saudaraku, yang seolah-olah bahwa ada penyertaan benda-benda mati, ya, kalau kita masukkan ke dalam peti mayat Bapak Ibu Saudaraku, seolah-olah itu membantu orang yang meninggal itu di alam kubur sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu benar-benar adalah satu, ya, keyakinan yang menyesatkan Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Untuk itulah maka kita perlu belajar kebenaran firman Allah yang dibagi dengan tepat, dengan benar Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya jangan kita menghabiskan energi, tenaga kita, ya, pikiran kita untuk sesuatu yang sia-sia, tidak diperhitungkan oleh Allah Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Kolose pasal 2. Ya, Kolose pasal 2, ya, ini adalah berita kabar baik dari Tuhan Yesus yang banyak orang belum memahami dan mengertinya, sementara Allah menaruh, ya, segala kemuliaan di dalam berita yang satu ini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kabar baik yang luar biasa ini yang dibutuhkan oleh semua orang, supaya, ya, semua orang beroleh kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila kita selalu berpegang teguh kepada kebenaran ini, dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-12, saya akan membaca 3 ayat untuk kita pada pagi hari ini, ya. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mengakhirinya, kita akan mendengarkan bersama-sama Kolose pasal 2 ayat 12, 13, 14, ya. Saya akan membacakan untuk kita. Karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, amin. Dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, bukan kuasa manusia, ya, bukan kuasa setan, kuasa iblis, tetapi kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Inilah berita, ya, kabar baik yang harus kita sampaikan kepada semua orang, agar semua orang mengerti arti daripada hidup beriman kepada Allah yang benar, kepada Tuhan yang benar, kepada Yesus Kristus, bahwa kita yang dulu adalah orang berdosa, sekarang kita memahami, mengerti bahwa kita telah mengalami penguburan bersama dalam baptisan bersama dengan Yesus Kristus di dalam kematiannya, dan juga kita juga turut dibangkitkan, ya, turut dibangkitkan di dalam kemuliaan oleh karena kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah Bapak Ibu Saudaraku, yaitu bagaimana Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu adalah sesuatu yang dahsyat, yang mengubahkan setiap orang yang percaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa hidup kita sekarang adalah hidup di dalam kehidupan yang baru, bukan yang lama sudah berlalu. Ya, sesungguhnya hidup yang baru itu sudah nyata di dalam diri kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang digambarkan sebagai kemuliaan kita yang akan datang. Kemuliaan kita yang akan datang yang sempurna adalah kemuliaan yang dinyatakan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena itu di ayat 13 dikatakan,
Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Tidak dikatakan Yesus mengampuni sebagian pelanggaran kita. Kalau sebagian dosa kita yang diampuni oleh Tuhan, terus yang lainnya siapa yang mengampuni? Siapa lagi yang mau mati mengampuni dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah Yesus Kristus harus mati berkali-kali? Tidak. Yesus hanya mati satu kali untuk mengampuni segala dosa kita, segala pelanggaran kita. Pelanggaran kita adalah yang kita buat setiap hari. Ketika Yesus Kristus itu mengatakan sudah selesai di atas kayu salib, Dia sudah melihat dan mengetahui bahwa sekalipun kita sudah percaya dan sudah menjadi anak Tuhan dan sudah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Yesus tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan kita juga pasti berbuat salah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita juga pasti masih ada kekeliruan. Ya, karena kita masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh kita yang fana ini. Itulah sebabnya Yesus Kristus, ya Bapak Ibu Saudaraku, melakukan penebusan pengampunan segala dosa itu tidak berkali-kali. Dia melakukannya hanya satu kali saja, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian ya firman Allah datang kepada kita supaya kita belajar terus untuk diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, supaya kita bertumbuh di dalam kebenaran ini. Ya, firman Allah mengajar kita, mendidik kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, mengoreksi kita, menegur kita, memperbaiki hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya apa yang kita terima sebagai kasih karunia Allah itu hidup kita berjalan selaras dengan kekudusan Kristus. Amin. Bukan berjalan sesuai dengan kedagingan kita lagi, tapi kita menjalankan hidup kita, membawa hidup kita, kemauan kita, ya, ketaatan kita, keturutan kita, Bapak Ibu Saudaraku, selaras dengan kekudusan Kristus yang sempurna, dan dosa tidak menguasai hidup kita lagi, melainkan ya kasih karunia Allah, kekudusan Kristus yang menguasai, mengendalikan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 14 dikatakan, ya, dengan menghapuskan surat hutang, sudah selesai. Tidak ada hutang nyawa kita lagi kepada dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Karena nyawa Kristus telah dikorbankan sebagai ganti daripada nyawa kita yang berdosa, supaya nyawa Kristus yang kudus menjadi kehidupan kita bersama dengan Dia di dalam kebenarannya. Nah, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pada kayu salib, bukan pada perbuatan-perbuatan dan juga pencapaian-pencapaian manusia, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Di atas salib itulah kemuliaan kita. Disitulah keselamatan, kepastian keselamatan kita. Disitulah hidup baru kita. Dan disitulah, Bapak Ibu Saudaraku, segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita mengalir melalui darah Kristus yang dinyatakan melalui firman-Nya yang kita percayai, yang kita imani, yang kita pegang teguh, yang kita beritakan setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah berkat dan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan ya mengalir dan menguasai, mengontrol dan mengendalikan seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hati dan pikiran kita, roh dan jiwa kita, dan juga tubuh kita yang telah dibayar lunas oleh darah Kristus. Tuhan mau supaya di dalam perlombaan iman ini kita selalu mempunyai kekuatan yang penuh. Dan seperti yang Paulus katakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Amin. Sampai garis finish, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi kita bukan orang-orang yang dirancang seperti orang yang disebut dalam pertandingan sebagai pecundang. Ya, pecundang itu tidak menyelesaikan pertandingan iman
dan dia mundur, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari pertandingan iman yang benar di dalam Kristus, akhirnya memilih untuk hidup menurut kemauannya sendiri. Tapi Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai sampai garis finish, sampai garis akhir. Dan bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang disediakan oleh Allah hakim yang adil. Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin Tuhan berdusta dengan firman-Nya. Amin. Tidak mungkin Tuhan berjanji tapi dia tidak menggenapinya. Tidak mungkin, karena dia bukan manusia. Manusia bisa ingkar janji, ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mempunyai, ya, satu keteguhan iman yang dibentuk oleh kebenaran firman kasih karunia Allah di dalam perlombaan ini, supaya sampai garis finish, sampai selesai Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan hidup kita dari dunia ini, saudaraku, semuanya, ya, berjalan selaras, seturut, ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan kehendak Allah di dalam kasih karunia-Nya ini. Kita berdiri teguh, dan saudara-saudara dan saya dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat yang besar bagi banyak orang. Sehingga Paulus katakan, bukan hanya kepadaku yang sudah teruji, yang sudah terbukti, tetapi kesempatan untuk menerima mahkota kebenaran itu, diberikan kesempatan itu kepada semua anak Tuhan, kepada semua orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Setiap orang-orang percaya yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara-saudara dan saya, kita ini sedang berada di jalur perlombaan iman yang benar, dan kita harus sampai kepada garis finish, ya, sampai garis akhir, dan hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk melakukan dan mencapai sampai kepada garis finish, sampai selesai Bapak Ibu Saudaraku. Dialah yang memberikan segala berkat, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk memampukan kita, untuk bisa memperlengkapi kita agar selalu siap dan kita selalu bersemangat untuk menylayani Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita terus memberitakan berkat yang besar ini bagi, ya, sukacita dan damai sejahtera banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, begitu banyak hal yang bisa kita katakan, yang bisa kita bicarakan, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita kabarkan Bapak Ibu Saudaraku tentang sukacita yang besar ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah setia kepada kasih karunia Allah. Amin. Dan kita harus terus saling mendoakan, saling menguatkan Bapak Ibu Saudaraku, supaya di dalam perlombaan ini, ya, Tuhanlah yang terus menyertai dan menopang dan menyediakan segala apa yang kita perlukan, supaya kita senantiasa dihiburkan dan dikuatkan, dan saudara-saudara dan saya terus berbuah, bertumbuh, dan menjadi dewasa di dalam iman ini. Kita harus terus bertumbuh Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan, untuk kita menjadi pelayan-pelayan yang produktif, pelayan-pelayan yang aktif Bapak Ibu Saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan yang dengan sukacita rela melayani semua saudara seiman kita Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan terus kebenaran firman kasih karunia Allah ini, dan mari kita Bapak Ibu Saudaraku, setiap pagi kita menyerahkan seluruh, ya, tanggung jawab kita. Apapun yang mau kita kerjakan Bapak Ibu Saudaraku, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita menerima imbalan, menerima sebagai upah Bapak Ibu Saudaraku. Tuhanlah yang menyediakan segala berkat untuk mencukupi apa yang kita perlukan, supaya kita tetap bisa setia kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Bapa. Itulah yang terus mengingatkan kami. Di dalam perjuangan iman ini, kami tahu bukan kekuatan kami yang kami andalkan ya Tuhan. Bukan pikiran kami yang mau kami pasang ya Tuhan. Bukan segala harta
atau apapun yang kami miliki ya Tuhan, yang menjadi tempat kami bersandar. Tetapi kami hanya bersandar dan mengakui, mempercayakan dan pasrah sepenuhnya kepada kekuatan kasih karunia Allah yang Engkau nyatakan melalui salib-Mu. Pengorbananmu ya Tuhan begitu luar biasa, bukti daripada kasih-Mu kepada kami, bahwa kami adalah anak-anak tebusan-Mu ya Tuhan. Kami telah Engkau kuduskan oleh darah-Mu sekali untuk selama-lamanya, dan semua dosa kami telah Engkau ampuni sekali untuk selama-lamanya. Dan dengan demikian kami sekarang merasakan kemerdekaan melayani Tuhan, melayani saudara-saudara kami semuanya dimanapun berada, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, karena kami rindu supaya semua orang memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu mampukanlah kami ya Roh Kudus, mampukan kami ya Bapa di surga, supaya kami tetap setia, seperti Yesus Kristus adalah setia, seperti Rasul Paulus adalah setia sampai akhir, sampai garis finish. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua kegiatan kami hari ini. Biarlah Engkau yang membuat berhasil segala apa yang kami lakukan, memproses hidup kami untuk kami tetap bersyukur kepadamu senantiasa. Biarlah namamu dipermuliakan kekal selama-lamanya. Dan diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini dengan rela hati bangun pagi, dan dengan semangat mempersembahkan tubuh kami, jiwa kami, roh kami kepadamu ya Bapa. Dan biarlah segala apa yang kami butuhkan, Engkau yang mengaruniakan itu kepada kami masing-masing. Terima kasih kami persembahkan hidup kami kepadamu Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Kita jumpa lagi besok pagi. Ya, shalom saudaraku. Salam sehat semuanya. Amin.